Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ada satu hal yang di saat-saat ini umat kita kehilangan. Kita kehilangan sesuatu yang amat sangat mahal. Bersorak-sorai, berkelahi juga dalam keadaan kehilangan. Dan kehilangan yang paling mahal adalah kehilangan jati diri, kehilangan identitas, kehilangan nurani. Umat kita illa marahimah Rabbi mengucapkan pilar-pilar agama kita, arkanuddin, yang diajarkan face to face oleh Jibril pada Rasulullah. Arkanul iman, arkanul Islam, arkanul ihsan hilang, hanya tinggal dalam ucapan saja atau juga dalam hati juga. Na'udzubillah. Illa ma rahima Rabbi, illa man rahim, kecuali orang-orang yang masih mendapat rahmat. Iman, Islam, ihsan itu pilar-pilar yang abadi dan harus diabadikan. Dan kita di sini termasuk menegakkan pilar-pilar itu. Dalam keimanan ada al-imanu billah wa rasulihi wa kitabihi. Kita membaca Al-Quran, kita berdalil dengan Al-Quran, kita berkelahi, beribut, berdiskusi dengan Al-Quran, tapi kita kehilangan Al-Quran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pilar-pilar ini kalah melawan bisikan-bisikan keduniaan, bisikan-bisikan kesibukan, dan lebih parah lagi bisikan-bisikan kepepet. Terperosok sehingga kita harus sembunyi-sembunyi. Astagfirullahaladzim. Maka untung betul kita bersyukur hari-hari ini persis 30 tahun yang lalu, tahun 1992. Di sebelah kanan ini pohon apa? Mangga. Supaya tahu umurnya mangga ini 30 tahun. Saya tanam, itu bahasanya Cak Tomo, terus sama Mul, bangsanya itu kalau nggak salah itu 12 mangga. Karena umur anak saya, ya Haji Haikal Januarsa Ibadillah, lahirnya 27 Januari 12 tahun. Jadi 92. 12, tapi di sana dipotong 3, tinggal berapa? Itulah ceritanya. Jadi sejarah pondok ini bersama dengan berdirinya dan ditanamnya tanam ini, dan sekarang 30 tahun
Kalau kita berpikir tadi disampaikan di dalam puisi tadi itu 30 tahun yang lalu di sini ada apa? Di sini ada ketela, di sini ada mangga, di sini ada kelapa. Tapi ketelanya juga enggak berbuah, mangganya baru ditanam, kelapanya juga habis duluan. Dan di sini yang ada adalah hantu-hantu. Jin-jin masih bergentayangan sampai sekarang, masih bercengkrama para santri dengan santriah. Betul? Betul anak-anak? Pernah melihat jin atau belum? Pernah? Nanti malam ya. Di tanah sekian hektar ini tidak ada orang yang berani mendirikan rumah. Itulah ceritanya. Tapi alhamdulillah memang ya takdirnya ya untuk Al-Muqaddasah ini. Inilah. Jadi kita tidak tahu apa-apa. Allah sudah menulis. Jadi bukan karena jasa saya. Bukan karena hebatnya Pak Hasan, istrinya, anaknya, keluarganya. Tidak. Allah sudah membuat sedemikian rupa. Nah saya kebetulan dari situ bertanggung jawab, ya kerjakan saja, amanah. Paham Tom? Itu karena janji Allah. Innallaha idza qada amran hayya alahul asbab. Allah itu dalam menunaikan takdirnya sesuatunya pakai sabab, pakai proses. Jadi tidak mungkin Allah mendirikan Ma'had Al-Muqaddasah li tahfidzil Quran turun dari langit, kleang, ceprut. Lantas santrinya dikirim dari langit Sidratul Muntaha, putra putri, wah dewa dan tidak. Dari santri yang 6 terus tambah 1 jadi 7, tambah dikit jadi 8, terus jadi 11. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah kita tidak terberet, tidak terseret-seret pada yang ada di luar, tidak tertarik sesuatu yang mungkin menarik dari yang ada di luar, karena kita memilih ini tahfidzul Quran awal dan akhir daripada kegiatan kita. Untunglah kita bisa begini ini, kita meneruskan saja. Baik. Tidak terseret pada politik, tidak terseret pada ekonomi, tidak terseret kepada masalah-masalah yang ada di luar. Ya ini saja. Yang benar di luar belum tentu kita pakai, yang baik di luar belum tentu kita pakai, yang berguna di luar belum tentu kita pakai, yang berhasil di luar belum tentu kita pakai. Cita-cita kita usikum wa iyaya menyantrikan intelek, apa terusnya? Anak-anak apa? Menyantrikan menyantrikan intelek, mengintelekkan santri. Di situ waktu itu waktu pembukaan itu ayunan cangkul pertama proyek Al-Muqaddasah. Apa waktu itu? Apa tidak mungkin gubernur itu hafal Quran, presiden hafal Al-Quran, insinyur hafal Al-Quran, dokter hafal Al-Quran, pedagang hafal Al-Quran, menteri-menteri hafal Al-Quran? Apa mustahil? Jadi begitu. Ya. Makanya waktu itu dari SD, SMP, SMA. Nanti insya Allah kalau kita mampu ya, ada laboratnya, ada apanya. La haula wala quwwata illa billah. Anak kita, hafid kita sudah ada yang jadi dokter. Jadi cita-cita kita satu yang berhasil. Apa? Dokter. Subhanallah.
Jadi bukan hanya khayalan. Alumni Al-Muqaddasah jadi dokter, hafid Al-Quran sampai sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kita hubungan terus ya. Hubungan kita terus, itulah. La haula wala quwwata illa billah. Maka ini semuanya adalah karena takdir dari Allah, karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya kemauan, adanya kebersamaan. Kali ini ya kita syukuri, tapi insya Allah yang akan datang masih bisa ditingkatan lagi. Subhanallah. Kita memang tidak sama dengan mahat tahfidz yang lain. Ya, mahat tahfidz yang lain biasanya sanawiyah aliyah atau kitab kuning atau ini kita ya memang yang ya begini inilah. Buktinya ya bisa itu, anak-anak ya bisa. Dan ini saya tidak tahu pakai. Ya Allah. Alhamdulillah tadi ada lagu-lagu apa namanya kur tadi itu, paduan suara tadi itu menarik sekali itu. Memang lain, kita punya inisiatif, punya ide. Pada paling murid tadi saya katakan supaya kita tahu, kita mendidik anak sesuai dengan umur anak itu. Anak itu suka tertawa, jangan dilarang tertawa. Anak itu pengen olahraga, jangan dilarang olahraga. Anak itu pengen menari, jangan dilarang menari. Anak menyanyi, jangan dilarang menyanyi. Kita didik menari yang benar, menyanyi yang benar, dan sebagainya. Maka ada di sini kita mendidik kehidupan. Insya Allah Qur'ani sesuai dengan ijtihad kita. Subhanallah. Supaya dengarkan semuanya, Bapak Khufat Hafidhur, guru-guru semuanya, 30 tahun ini saya berpikir dengan berjalannya waktu, coba Ustadz Abdul Razak dan kawan-kawan, kita akan meningkatkan Al-Muqaddasah li Tahfidzil Quran ini untuk bisa menjadi sanad tilawah dan sanad hafal Quran. Jadi yang belum punya sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita adakan sanad di sini. Kita punya itu yang Salim. Iya, ini Yusran ini masih kurang satu fase ini untuk mendapat sanad, biar cari lagi. Dan kalau bisa nanti kita sanadnya ke Jambu, biar kita punya sanad. Gimana? Setuju ya? Setuju. Kita punya tahfidzul Quran bersanad. Sanad itu artinya riwayatnya sesuai dengan diajar sampai sahabat, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, tsumma inna alaina bayanah. Inilah yang akan kita usahakan. Jadi pokoknya kita harus punya inisiatif, anak punya inisiatif, pimpinan punya inisiatif, pengasuh punya inisiatif. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai insya Allah sampai internasional, tidak apa-apa. Ya. Kemudian Al-Muqaddasah, supaya jelas saya sampaikan dengan ikhlas dan tegas dan ikhlas sudah diwakafkan. Paham Tom? Sudah diwakafkan. Ya. Kami sekeluarga, khususnya keluarga besar Hasan Abdullah Sahal dan keluarga besar Bani Sahal, tidak bisa tidak berterima kasih kepada semuanya yang membantu wakaf kami ini. Paham Tom? Tidak bisa untuk tidak berterima kasih.
Apalagi setelah dipanggilnya anak kita, kiaimu, Kiai Haji Haikal Januar Saibadillah telah dipanggil. Insya Allah akan kita teruskan. Mari kita doakan mudah-mudahan diterima amalnya, diampuni dosanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma farrah lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzlahu wa sabitkalahu. Allahumma naqqihi minadz dzunubi wal khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-daras. Allahumma naqqihi minadz dzunubi wal khataaya kama yunqqa thawbul abyad bil ma'i wal thalji wal barad wa abdilhu ahlan khairan min ahlihi wa daran khairan min darihi wa adkhilhu al-jannata wa qihi 'adzaban nar. Anak-anak sekalian, keluarga besar Al-Muqaddasah, dari pengasuhnya, dari guru-guru, dari direktur-direkturnya, keluarga besar Al-Muqaddasah. Kalau di luar ada hubbul minal iman, maka kita punya sendiri hubbul Quran minal iman. Karena hubbul waton minal iman ini juga bukan hadis. Apa salahnya kita mengatakan hubbul Quran? Saya mau tanya, apa ada kiai ulama yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbul minal iman? Tidak ada. Orang Syiah hubbus Syiah, hubbul Lati, hubbul Ali. Ada mereka apa? Hubbul Ali minal iman. Dan kalau kita hubbul Quran, iya. Oh, hubbu arkaniddin minal iman. Hubbul muqaddasah. Tapi dengan ikhlas dulu ya. Enggak apa-apa ya. Anak-anak, hubbul muqaddasah. Nah. Hubbul Quran. Nah. Dah nanti biar kita lihat sama-sama, bukan hadisnya saja, apa susahnya? Ya Pak tidak? Nah, iya. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini tadi hanya 14. Tidak apa-apa. Memang kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, tidak apa-apa. Apalagi ada pandemi seperti begini ini. Tapi jangan kalah karena alasan. Istilahnya orang Jawa, wong lintuh oleh pakai woh. Orang malas ada alasan, akhirnya malah tidak kerja. Wong lintuh oleh pakai woh. Orang yang sudah memang orang pemalas ada alasan, ya malah tidak kerja. Tidak boleh, jangan sampai kita dikuasai oleh alasan. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Dan manusia itu sangat tahu banget tentang dirinya, walaupun dia cuap-cuap, teriak-teriak tentang alasan-alasannya. Al-Qur'an Al-Karim, bukan saya. Orang tuh cari-cari alasan kalau dia itu tidak bisa berbuat. Itulah balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Maka ya, kapasitas pondok anak-anakku, ustaz-ustazah, kita membangun, saya lihat dari timur. Ya Allah, terbatas sekali kapasitas tempat dan sarana, amat terbatas sekali. Bagaimana kalau sementara santrinya dibatasi 1000 saja, yang ada disuruh pulang-pulang saja. Iya. Sekarang sudah 1000 lebih ini. Tapi nanti kan banyak yang tamat baru pulang juga. Jadi pada nanti akan data yang baru lagi, ya kan begitu ya? Wah, payah ini. Kalau itu yang ada ini dipulangkan banyak-banyak aja biar. Maksudnya 30 tahun 1000 santri. 10 tahun lagi 2000 santri. 10 tahun lagi. 10 tahun kemudian 1000 lagi, 4000 santri.
30 tahun lagi, 30 tahun dari sekarang 5.000 santri. Bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Nah, kamu sudah pernah kawin itu, nah itu. Saya sudah di kuburan nanti. Ya apa tidak? Jadi kalau 10 tahun yang akan datang, Al-Muqaddasah santrinya berapa? 2 terus tambah 10 lagi 3.000. Tapi tahfidzul Quran, yang jelek-jelek keluar, yang jelek-jelek keluar. Ngebek-bek kiai ngentekne sego. Itu ini yang kira-kira nggak apal itu nambah jatah beras saja itu payah. Apalagi sekarang minyak harganya mahal gini nih. Tempe aja naik gitu, anak-anak yang jelek-jelek, yang nggak cerdas-cerdas dipinggirkan saja itu. Jadi ya itulah kira-kiranya. Alhamdulillah. Santrinya 1.000, gurunya 100, keluarganya 10, dengan karyawannya 10-20, ya insya Allah masih cukup. Nanti kalau yang akan datang tambah lagi. Nanti insya Allah ada cabangnya, cabang sana, 2.000, 3.000. Paham Tum? Ini tugas antum. Soalnya yang saya tinggal ngomong saja, kamu yang berusaha. Karena saya nanti di mana, wallahu a'lam. Ya, keluarga besar Al-Muqaddasah. Dan paling depan yang bertanggung jawab keluarga besar Hasan Abdul Sahal dengan Haikal Janawar Saibadillah yang belum sempat nikah itu. Iya, diteruskan anak-anak keluarga ini dan juga Bani Sahal yang mewakafkan tanah ini harus ngerubung. Itu jangan sampai turun, jangan sampai kualitasnya dan sebagainya. Alhamdulillah kita tidak kena intervensi apa-apa. Tidak ada intervensi mazhab, kitab, thariqat atau apa dan bagaimana. Karena apa? Kita sudah punya ijtihad sendiri. Jadi kita tidak ada intervensi dari siapa saja. Alhamdulillah. Kalau dia rasa baik, kita musyawarahkan, kita baik. Akhirul kalam, saya titip bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak. Sekarang banyak terjadi pelanggaran anak-anak tentang subhanallah, pelanggaran, maaf saja, maksiat terjadinya, subhanallah tidak perlu saya besarkan, yang terjadi antara laki-laki perempuan dan sebagainya. Kita ingat al-hadits diribut. Ada anak pemerkosaan, perselingkuhan, ini itu dan sebagainya. Apa sebab? Kita suruh menyelesaikan masalah karena akibat dunia yang rusak. Paham Tum? Terjadinya apa yang terjadi sekarang ini karena aslinya sudah rusak. Memperbaikinya jangan kita suruh memperbaiki, baru dari kita. Apa? Muru auladakum bis sholah li sab'in. Perintah dari Rasulullah, perintah suruhlah anak-anakmu untuk sholat umur berapa? 7 tahun. Wadribuhum, pukul dia samblek sana. Umur 10 tahun. Nah, yang ketiga ini tidak diteruskan. Wafarriquhum fil madaji'. Umur 10, anak kandung laki-laki perempuan tidak boleh satu kamar. Bapak dengan anak perempuan tidak boleh satu kamar. Ibu dengan anak laki-laki satu kamar tidak boleh. Umur 20 tidak boleh. Paham Tum? Inilah yang mungkin terjadi. Kita disuruh menyelesaikan masalah. Apa hukumnya? Tidak menyelesaikan masalah. Disampaikan hukumnya juga tidak akan menyelesaikan masalah. Karena apa? Dasarnya sudah salah. Ya apa tidak? Maka kita jangan sibuk dengan masalah-masalah yang sebetulnya tipnya di masalah. Kita hanya suruh menyelesaikan akibat-akibat daripada kesalahan masalah-masalah masa lalu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin min kulli dhanb. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. جعلنا الله وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب جعلني الله وإياكم جميعا من الذين يهدون بالحق ويهدون بالحق وبيعدلون اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد لك الحمد يا الله ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا الله ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلمات كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا يا غافر اللهم اغفر لنا يا غافر اللهم اغفر لنا يا غافر يا غافر يا غفور اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي الملمات اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور معاهد المقدسة لتحفيظ القرآن ومعاهد المسلمين جميعا لإعلاء كلمتك ولإقامة شريعتك لإعلاء كلمتك ولإقامة شريعتك يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama jadikanlah kami anak-anak kami keluarga kami keturunan kami serba menyenangkan hati mengenakan pandangan jadilah kami generasi kami generasi anak-anak kami dan generasi berikutnya enak dipandang menyenangkan hati dan jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim ya rabbi ya karim siratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.